Baik Ustaz, saya mulakan. Silakan, tafadhol Ustaz. Surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarasy syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid lam ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم walan tuflihu idzan abada. Shadaqallahul azim. Baik Ustaz, silakan tambahkan Ustaz mengenai ayat ini Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Zuhal dan para jamaah sekalian. Jadi alhamdulillah bahasan kita pada pagi hari ini tentang ayat yang sangat spesial. Yaitu atau surat yang sangat spesial, yaitu surat Al-Kahfi. Tentunya kita sudah memaklumi bersama surat ini merupakan sunnah Rasulullah apabila kita senantiasa membacanya pada malam Jumat atau di hari Jumat. Jadi saya sembari mengingatkan kita semua, jangan sampai ketika sudah datang waktunya malam Jumat kita mengabaikan atau membiarkan saja diri kita tidak membaca sunnah dari Rasulullah ini, yaitu surat Al-Kahfi. Karena fadilahnya luar biasa dan itu fadilahnya itu kebaikan kita sendiri. Pernah ada seorang sahabat yang bernama Usaid, ya, bernama Usaid bin Al-Hudair. Jadi sahabat ini di dalam rumahnya dia membaca surat Al-Kahfi, Begitu dia membaca, tiba-tiba hewan ternaknya itu berlari keluar. Hewan yang dia punya hewan ternak itu lari keluar. Begitu hewannya lari, dia kejar. Ternyata pas dia nyampe di luar, dia lihat hewannya itu sedang berteduh di bawah segumpal awan. Jadi hewannya itu berlari keluar karena melihat ada awan yang teduh dan dia langsung berteduh di bawah itu. Nah, sahabat ini melapor kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, itu tadi kejadian di rumah saya seperti itu. Saya lagi baca surat Al-Kahfi, tiba-tiba hewan saya keluar dan ternyata di luar sedang ada awan yang menaungi dan dia berteduh di bawahnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Iqra fulan, wahai fulan atau Usaid, engkau biasakanlah membaca surat Al-Kahfi ini. Fa innahas sakinah, karena awan yang engkau lihat muncul di luar itulah bukti ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan langsung agar nampak kepadamu,
au nazalat lil Quran, atau itu bukti bahwasanya Al-Quran memang membawa ketenangan yang diturunkan Allah. Jadi ini luar biasanya, maka jangan sampai kita meyakini ini, mengimani ini, ketenangan itu akan Allah turunkan, dan boleh jadi mungkin secara fisik kita tidak melihatnya, mana awannya, nanti baca Al-Kahfi lari keluar, kok nggak kelihatan awannya. Nah itu tidak perlu dicari, akan tetapi kita meyakini Rasulullah sudah mengatakan yang demikian. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, man hafiza 10 ayatin min suratil kahfi musima minad dajjal. Kita berada di akhir zaman yang boleh jadi waktu kedatangan Dajjal tidak lama lagi, maka insya Allah dengan fadilah surat Al-Kahfi yang senantiasa kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita. Nah itu sebagai pembuka, sama-sama menunjukkan agar kita tidak melalaikan dari fadilah surat yang mulia ini. Ustaz Zuhal dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari ayat 17 yang menjadi fokus bahasan kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz, bahwasanya ayat ini berbicara tentang posisi gua Ashabul Kahfi. Ya, kebetulan dulu ketika berangkat kuliah ke Mesir, Ustadz, kami transitnya di Yordan tahun 2000. Nah, tahun 2000 transit di Yordan, lalu di sana sempat jalan-jalan bahkan melihat lokasi gua Ashabul Kahfi yang diklaim oleh penduduk Yordan, dan ternyata memang di situ ada guanya, tapi agak sempit tempatnya itu. Kalau melihat dengan ayat yang di dalam tadi dibacakan, wahum fi fajwatin minhu, ternyata luas sebenarnya gua itu. Nah, tapi kalau melihat yang diklaim sekarang nampaknya ada juga ketidaksesuaian. Tapi wallahu a'lam, boleh jadi itu sebagai petunjuk saja tempatnya yang pernah ada. Nah, kemudian digambarkan dalam ayat ini, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin minhu. Berarti memang menurut Ibnu Abbas arah mulut gua tersebut memang menghadap ke utara, sebab di sebelah kanan utara itu adalah sebelah timur. Jadi begitu matahari terbit, cahayanya tidak langsung mengenai, tidak langsung menembak ke arah orang-orang yang ada di dalam gua tersebut. Jadi begitu dari timur dia berjalan menuju barat, nanti begitu di arah barat juga cahayanya tidak langsung menembak ke arah mulut gua, sehingga dapat cahaya walaupun bias dan tidak terlalu membuat panas dan gerah di dalam gua tersebut. Nah itu salah satu hikmah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dzalika min ayatillah. Inilah wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meletakkan Ashabul Kahfi ini di dalam gua yang memiliki posisi yang sangat tepat. Posisi yang sangat tepat dan tidak akan merusak tubuh, tidak akan merusak fisik, walaupun mereka tidur di sana selama 309 tahun. Nah itu salah satu gunanya. Nah ini jadi pelajaran penting Ustaz buat kita. Sekiranya kita baru mau bangun rumah, ternyata arahan dari surat Al-Kahfi ini bagus. Carilah posisi di mana kita menghadap utara. Jadi muka rumah kita itu menghadap utara. Jadi ketika matahari dia berjalan, kita hanya dapat biasnya saja, tidak langsung mengenai teriknya, tidak terkena kita langsung. Nah itu salah satu hikmah dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lagi-lagi disesuaikan lokasi tanah kita di mana. Kalau memang tidak memungkinkan menghadap utara, maka buatlah sumber pencahayaannya. Jadi walaupun rumah kita menghadap ke barat, menghadap ke timur, yang penting sumber pencahayaan dari arah utara itu bisa dapat, sehingga tidak terlalu terik yang kita peroleh cahayanya. Nah itu salah satu hikmahnya. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan mayyahdillah fahwal muhtad. Nah ini pentingnya hidayah. Kita alhamdulillah sebagian besar kita mungkin lahir sudah dalam kondisi muslim. Orang tua kita orang yang beriman, keluarga kita keluarga yang beriman. Kita tinggal di dekat atau di tengah orang-orang yang Islam dan imannya bagus, berarti itu hidayah. Maka barang siapa yang sudah dapat hidayah ini harus dipertahankan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan kita di dalam Al-Quran sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau cabut lagi keimanan yang sudah engkau berikan, hidayah yang sudah engkau berikan. Jadi itu doa yang mesti kita baca terus agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
menguatkan hidayah yang sudah kita peroleh.